Kasih kan bingung. Kepanjangan. Parah banget. Aku pengen tutup tadi. Waktunya untuk meninggal sih. Sebanyak-banyaknya di video-video kita sebelumnya. Iya, walaupun Gimana guys? Once upon a time. Kemana tumbler saya? Ih, nggak bisa dong. Itu kan tanggung jawab kamu sebagai security. Dasar kamu. Kamu gimana nih nggak ada tumbler saya nih? Dan saya minum dari apa? Ya udah gini Bu, tumbler saya Stanley, saya ganti aja boleh. Yes, balik lagi di Extraordinary Talks. Pasti semuanya lagi pada nungguin episode terbaru dari Extraordinary Talks yang akan tayang hari ini. Thank you banget buat teman-teman juga yang udah subscribe YouTube channel kita. Buat teman-teman lain yang belum, boleh dibantu untuk di-share, di-like, di-komen sebanyak-banyaknya di video-video kita sebelumnya. Iya, walaupun Gimana guys? Apa? Coba di baju lu. Dia naik ke baju lu, Ki. baju. Ini nih. It's okay. Yuk. Nah itu di kaki lu? Enggak dong. Nice. Belum. Ibu jadi takut. Enggak, Udah, udah. Mental ke laptop lu. Di belakang dia. Ya udahlah, ntar paling ada gini-gini dikit. Oke guys, gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Cuman ya. walaupun di luar sana Gue lagi nggak baik. Gue Lagi lagi sedang tidak mikirin baik-baik. saudara-saudara gue. Oh iya betul. Ini kita ya perwakilan dari Extraordinary ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa buat saudara-saudara kita ya atas bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu ya, yang saat ini kena banjir bandang dan juga longsor yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ya. gitu. Dan kalau nggak salah ada akses yang tertutup juga ya Nick ya? Iya, yang gue dengar beritanya katanya di Padang akses ke pusat kotanya juga terputus karena longsor kan. Jadinya sekarang nggak cuma longsor dan banjir, jadinya akses di mana-mana Jadi terbatas, susah. susah gitu kan. Di Medan juga banjir, di Padang juga longsor gitu kan, dan kawan-kawan. Dan rata sih yang kena semua dari level tingkatan masyarakat kalau gue lihat. Yes, Dari betul. yang di Medan tuh dari yang pakai pinggiran sampai rakyat di perumahan ini tuh kena semua rata. Ya, tapi memang gue juga sempat kontak-kontakan sama saudara yang di Padangnya di kampung gua. Itu mereka katanya sekarang lagi curah hujannya tuh memang tinggi sekali gitu. Banyak sekali pesawat-pesawat yang mau landing tuh agak susah gitu. Jadi memang harus diputar-putar dulu gitu. Ya terlepas mau itu curah hujan tinggi ataupun kan dari pemerintah bilangnya ada bencana ya siklus tahunan. Ya. Nah, sekarang mungkin dari beberapa masyarakat yang kesini sini juga karena ulah manusia juga ya. Lepas dari apapun itu ya kita sebagai umat manusia yang masih tinggal di muka bumi ini ya teguran dari alam untuk tetap melestarikan alam lah. Betul. Tetap menjaga ya. Menjaga Mother Nature. Ya. Betul. Jadi ya apapun itu, semoga kondisi cepat membaik ya. Semoga cepat pulih juga kondisi di sana, akses mulai normal lagi teman-teman di sana. Semoga nggak semakin banyak korban jiwa juga pastinya. Mungkin mau donasi kalian? Ya. Iya, kalau teman-teman mau Sekarang donasi. banyak sekali ya yang lagi buka-buka donasi untuk memberikan bala bantuan ke wilayah-wilayah yang lagi terkena bencana. Betul, karena kan ya bahasanya pemerintah belum membuat ini jadi kayak bencana darurat gitu kan. Nah, jadi banyak teman-teman kita di luar sana yang akhirnya membuka donasi. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast ini bisa dicari, kalau mau donasi bisa ke sana. Kita pribadi kenapa nggak buka donasi? Karena kita ngerasa kita belum cukup mumpuni di bidang tersebut, karena kita belum tahu menyalurkannya kemana. Tanah kita lah. Betul, jadi kita saranin teman-teman mungkin bisa cari tempat-tempat lain, media-media lain yang bisa teman-teman salurin bantuannya ke sana. Gitu. Ya, pokoknya semoga keluarga korban bisa diberikan ketabahannya dan semua kondisinya semakin membaik. Begitu. Amin. Amin. Atau kalian mau sumbang yang lain? Tumbler. Oh, tumbler. Tapi ini ngomong-ngomong tumbler kita banyak banget hari ini. Pengen ngapain nih? Iya, ini karena Rame kayaknya ya. rame. Tapi gue mau sumbangin tumblernya bukan ke yang lagi kena bencana. Kemana? Ke yang lagi viral aja itu. Oh, pas. Oh. Tadi lu bilang tumbler lagi rame karena tumbler emang lagi rame di Tumbler emang lagi rame. Tumbler lagi Apa rame. sih, kenapa sih? di media sosial. Yang lagi rame itu. Lagi rame. Kelar ya. Gara-gara Gara-gara ada kecoa lagi. ada kesel lagi. Kenapa? Ada apa ini?
Mati tapi kecoanya ya. Injek Nggak aja tahu lah. kok dia pura-pura, dia kan suka pura-pura mati. Enggak kok. Tadi mati. Tapi tadi nggak mati. Sini sini. Pakai tisu. Bisa jalan ke sini dari mana? Iya anjir. Ini ngesot. Mati udah. Mati. Dah. Kok bisa mati ya? Yuk. Lanjut ya. Ayo lu. Ya, pas banget di depan kita Tumblr lagi rame, ya di luar sana di Indonesia juga Tumblr nih lagi rame Lagi rame diomongin. apaan? Itu. Karena ada kasus seseorang wanita bernama Anita, itu sebenarnya namanya, Oke. memviralkan hilangnya Tumblr dia. Oh yang di sampai- kereta api ya? Betul. Oh, yang yang sampai di KRL. berujung terancam pekerjaannya salah satu petugas di KRL itu sih. Waduh, itu yang gara-gara cooler bag-nya hilang itu ya? Iya. Jadi emang cerita Gila, lengkapnya gimana itu sih? cooler bag apa tumbler? Nah jadi Nih, ceritanya, Nah ini nih. ceritanya, once upon a time. Weh. Terus? Gue suka ada backstory-backstory gini. Singkat cerita, singkat saja. Kalau ceritanya ini yang gue tahu di sosial media, Mbak Anita ini pulang dari arah Tanah Abang, naik kereta tujuan Rangkas Bitung. Tapi rumah dia itu sekitaran BSD, karena turun di Rawabuntu. Oke. Gitu. Nah, turun di Rawabuntu, dia itu naro cooler box dia, tas dia warna hitam berisikan ini no kucrut plus tumbler tukunya dia di situ. Ditaruhnya di bagasi KRL. Di atas tuh berarti. Iya betul, bagasi KRL itu di bagian atas ya, bukan yang di bagian depan. Nah, beda sama mobil bagasi itu. Bagasi di belakang dong kalau mobil. Mobil listrik di depan sekarang. Apa? Mobil listrik bagasinya di depan. Oh betul. Mobil-mobil Lamborghini juga. Di depan. Oh iya. Pernah naik Lamborghini ya? Pernah dong. Oh, Ada mobil merah lagi parkir di depan. oh, nice. Nah, jadi dia tahu di bagasi kereta, dia turun di Rawabuntu, dia lupa, terus dia langsung panggil petugas KRL, dia kasih tahu bahwa orang ada tinggal, petugas yang di Rawabuntu langsung kontak petugasnya di dalam, dan ternyata ininya barang dia ditemukan dan diminta untuk mengambil di stasiun Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Di stasiun akhir. yang paling ujung ya. Itu. Di paling ujung gitu. Itu cukup jauh. Security-nya. Dari Rawabuntu ke Rangkas Bitung itu cukup jauh, kayak butuh waktu 30 sampai 40 menit kalau nggak salah. Naik kereta itu. Naik kereta. Berarti cooler bag-nya itu sebenarnya ketemu. Ketemu. Oke. Nah, akhirnya Anita bersama suaminya dia nih, Mas Alvin, pergilah ngambil ke Rangkas Bitung. Ditemukannya katanya sama Bapak Argi. Gitu. Oke. Bapak Argi ini nemuin cooler box-nya, tapi begitu dia temuin tuh dia foto, dikirim ke teman dia di Rawabuntu. Dikasih lihat nih sama Anita, betul ini Bu gitu kan, tas warna hitam gitu kan. Betul Pak gitu kan. Saya ambil lah minta nomornya si Pak Argi gitu kan. Tapi Pak Argi ini case-nya abis nemuin langsung ditaruh di ruangan Lost and found. Nah ya, lost and found kayak Oh, gitulah, oke. semacam gitu. Tapi karena dia lagi bertugas dari stasiun rame, jadi dia kayak nggak ngecek. Oh. Gua nggak tahu sih ya prosedural ini. Dan emang seperti sebenarnya kan kalau yang ditemuin tuh nggak boleh dibuka-buka gitu kan. Iya kayak ini dong. kan. Nah, Betul, gua nggak tahu overlapping. Betul lah. prosedural Oh. tuh gimana kalau di Jepang, Wih. in Japan, Jepang. kalau lo ada barang tertinggal, dia nggak akan boleh ngobrol Megang. pabrik gitu. Dia biar tetap sempurna seperti itu, biar pemiliknya yang akan Memeriksa sendiri. betul. Betul. Nah, tapi si Pak Argi ini ketika emang case-nya nggak sengaja emang nggak ngecek, dia taruh di ruang lost and found, dalam Mbak Anita dan suaminya datang, pas dicek, jeng jeng jeng, jajajat, gitu. Jajajan. Jet. Tidak ada Berarti tumblernya. Si tumbler itu, yang si tumbler kutu itu. Iya, Tuku. tumbler tuku, betul. Tuku. Harganya tuh kalau nggak salah 300. 300 ribuan. Iya, ya, Oke. 300 ribuan betul. Terus? Nah, nggak ada. Mbak Anita Lah dia. Oh, nggak ada nih. Kok nggak gitu. ada Kok sih? nggak ada ya? nggak ada sih gitu kan. Pak Argi juga kaget. Gimana kagetnya? Oh, kok nggak ada ya Mbak? Gitu ya. Betul. Kita tanya ini dia reaksi Pak Argi. Saya minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bila mana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih. Repot banget editornya nanti loh. Ininya Pak Argi juga nggak tahu bahwa ternyata di dalam cooler box-nya nggak ada tumblernya karena dia nggak ngecek dari awal. Bahkan mungkin si Pak Argi nggak tahu di dalamnya itu ada tumbler. Betul, dia Karena nggak nggak tahu. dibuka. Betul, dia nggak tahu kan. Tapi kalau menurut
gua dan mungkin beberapa netizen, Pak Argi itu masih berbaik hati kayak, Bu, saya minta maaf, saya nggak cek ketika saya terima, saya nggak tahu dalamnya nggak ada tumbler. Karena ini menurut saya jadi kelalaian saya juga, saya nggak ngecek di awal dan ternyata ada barang hilang, saya mau ganti rugi. Tapi sebenarnya bukan tanggung jawab dia juga untuk Iya, ganti sekarang rugi. kalau misalkan gue di pihaknya Pak Argi juga, gue terima barang, gue buka, itu ada kenapa-napa, gue tanggung jawab loh. Betul. Bahkan resleting kebuka, apa segala macem gitu loh. Tapi edannya sampai semua petugas stasiun di Rangkas Bitung itu tuh mau bertanggung jawab buat kehilangan tumbler 3 Berarti distribusi. Mau patungan gitu Mau maksudnya. patungan. Berarti Untuk ada ganti Rasanya tumbler udah bagus dong. Untuk udah bagus banget kan Udah mereka bagus kayak banget ngerasa Beri tiket baik. bertikat baik karena sama-sama nih barang gak ada yang ngecek, barang ini tiba-tiba ada yang hilang Oh, karena God. gak enak sama si pelanggan ini, Mbak Anita dan suaminya ini. Jadi mereka patungan, tapi katanya Pak Argi udah nggak apa-apa, saya aja karena ini saya menerima, saya segala macam. Jadi Pak Argi nih mau Yang nemuin tuh Pak Argi apa menerima Pak Bukan, Argi? dia menerima. dia jadi dia menerima karena Iya. ditemukan, dia nerima terus dia taruh di roll lost and found. Yang nemuin berarti si Pak Argi. Bukan, pasti Terima ada dari- krunya lagi lah mungkin yang Iya, lain. tapi dia Yang emang bagian bagian pelayanan. pertamanya gitu. Nah itu Di- siapa di tuh yang stationnya. nemuin yang pertama kali itu? Ya itu makanya memang kan nggak bisa dilacak kan dari awalnya Si Pak tas Argi itu terima ditemukan. dari siapa? Mungkin dari krunya, dari maksudnya timnya dia di station tersebut. Ya itu masih simpang siur sih. Jadi Mm-mm. intinya Pak Argi ini adalah orang yang ibarat kata Mau bertanggung jawab. dia dan ngefotoin ibarat kata kayak menemukannya lah ini nih tasnya bener nggak gitu kan. Gue simpan ya gitu bahasa kasarnya. Dan ternyata si suami istri ini tidak menerima etikat baiknya. Mereka malah kayak mempersoalkan kenapa nih tumblernya bisa hilang. Jadi ya dia mau ngecek CCTV dan kawan-kawan gitu Udah kan. ngecek CCTV dan kawan-kawan, akhirnya belum sampai si Pak Argi itu udah kasih respon ya, sampai ngechat ya. Dia Iya. ketakutan karena kondisi itu Betul. ya, kerjaannya. Salahnya sih menurut gua di hari itu juga, di saat itu juga ketika dia mengetahui tumbler dia hilang, dia posting Langsung posting. threads Ya mungkin karena dia kecewa juga kali. dan nge-tag PTKI. Kalau gua sih coba gua di posisi si Anita ya. Gua akan melakukan hal yang sama. Gitu. Kenapa? Karena itu mungkin barang sayangan dan lain-lain. Mungkin namanya orang lagi emosi, orang mau berbaik hati kayak gimana pun, ya pasti gua kesel gitu. Cuman pas gua cari-cari lagi, tetap salah juga sih kalau menurut gua, satu karena udah mau digantiin. Gitu. Lagi pula kan beda. Kalau misalnya kayak handphone hilang, kita bukan masalah ini ya, datanya. Ya. Tapi kok kayak masa tumbler fisik kan bisa dapet yang baru. Gitu loh, kecuali udah kena kenangan lu pernah isi air jam-jam gitu di situ kan, atau kalau pernah jadi apa gitu. Nah, cuman kalau kayak masalah si Anita ini karena nge-tweetnya itu sih, jadi kesannya mungkin netizen jadi ngeliat ini orang lebay deh, ini orang jadi kayak bikin gimana gitu segala macam. Ya tapi kan kita sebenarnya nggak tahu juga ya bentuk diskusi ketika mereka sedang dimediasi gitu ya, bagaimana proses tumblernya ditemukan gitu sampai akhirnya ada barang yang hilang di dalamnya gitu. Jadi mungkin rasa kekecewaannya dia yang akhirnya membuat dia akhirnya bikin thread kayak gitu. Jadi jadinya rame gitu dan akhirnya netizen juga kira berpihak ke sisinya Anita pada saat itu. Kenapa sih kok perusahaan sebesar PT KAI bisa sampai selalai ini gitu loh untuk barang yang sebenarnya itu secara harga memang nggak begitu mahal gitu. Cuman kita kan nggak tahu secara historisnya si benda ini gimana gitu. Sih. Betul. Itu kalau dari point of view gue ya. Kalau ngomongin historis dan barang-barang, mungkin kita nggak pernah tahu personal story-nya barang-barang itu kan ke mereka. Cuman kalau dari gue pribadi karena dia threads-nya dalam kalimat yang menurut bahasa gue ambigu dan seakan-akan kayak Ngerendahin menyalahkan PT KAI tidak melakukan prosedural yang sesuai, akhirnya barang dia jadi hilang. Itu yang membuat gak tahu waktu itu pas orang-orang lagi lihat tuh bahasanya jadinya Kesannya jadi kayak nyepelein kan, jadi kayak menghina gitu. dan gak lama Pak Arginya itu langsung dapat surat teguran, kata teguran keras, sanksi keras sampai kata pekerjaannya terancam. Itu dari pusat. Dari pusat kan langsung, karena kan Mbak Anitanya langsung nge-thread ke pusat nih gitu kan. Jadi langsung ditindaklanjut lah gitu kan. Nah, jadinya bahkan Pak Arginya udah chat-chat suaminya tetap masih kayak silakan Pak gitu kan. Kalau Bapak mau meneruskan ini secara hukum, kita siap buat ngelakuinnya juga. Jadi kayak ya suaminya sama Anita tetap kekeh mau cari tumbler itu yang hilang. Kalau Pak Arginya pengennya kayak udah saya ganti aja. Karena nih pekerjaan saya terancam jadinya, karena dia juga nggak tahu gitu kan. Satu sisi memang ya benar juga sih kayak
ada prosedur yang missing mungkin, tapi Pak Arginya udah bertanggung jawab secara profesional kayak saya ganti aja Pak, walaupun kita nggak pernah tahu personal story-nya. Iya. Cuman ini netizen sangat-sangat kontradiktif. Dia melihat bahwa Pak Argi bisa sampai dipecat nih cuman karena perkara Tumblr 300.000. Mulai dari komentar kayak, lu miskin banget nggak bisa ganti Tumblr 300.000. Dari komentar kayak, carilah suami yang bakal bilang, gak apa-apa sayang Tumblr kamu hilang, aku ganti yang baru gitu kan. Sampai komentar-komentar ini itu lainnya gitu kan. Dan yang paling kocaknya ya, ternyata akun threads-nya si Anita tuh benar-benar dibanjirin sampai Instagram segala macam tuh sama serangan netizen. Oh. Karena netizen merasa kayak perkara Tumblr 300.000, ada pekerjaan petugas Ya, ada rezeki orang yang hilang. yang hilang. Tumblr itu yang kayak gimana sih? Yang warna biru. Biru. Nanti Betul. ini Yang ya. ada tulisannya. Serius. Ya di bawah. Ya. Karena memang Pak Arginya tuh sampai ngechat, Pak pekerjaan saya terancam hilang gitu kan. Ini satu-satunya mata pencarian saya gitu kan. Apakah tidak cukup kalau saya ganti gitu. Dia sampai begging gitu karena Mungkin Tumblr-nya limited kali. nah nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi Nah, maksud coba cari Tumblr tuku limited. cuman maksud Tapi gua Indian bagaimana tuh jadinya mereka? Kalau menurut lu masing-masing gimana? kalau gua pribadi tambahan sedikit asal kalian tahu Anita kata dipecat dari kantornya Oke. karena iya? netizen. Suaminya Betul. juga loh. Suaminya Suaminya. masih dalam proses. Jadi Anita tuh kerja di satu perusahaan asuransi, sementara satunya lagi suaminya kalau nggak salah kerja di perkopian juga. Sampai suaminya dibilang katanya saya akan kembali ke Solo menjadi warga biasa. Suaminya sampai Mereka pasti kena mental banget sih karena netizen tuh benar-benar jahat banget. Dan nasibnya Pak Argi. KAI sampai berita ini mencuat tuh memberikan statement tidak ada pemecatan Pemecatan. sama sekali, Oke. gitu. Tidak ada pemecatan. Kita nggak tahu realitanya seperti apa ya. Apakah beneran dipecat atau kena sanksi, terus ternyata nggak jadi. Tapi intinya yang gue tahu, Pak Argi kembali bekerja di PT KAI. Oke. Ini udah damai. Jadi Anita sama Mas Alvin udah ketemu Pak Argi, udah kayak menyelesaikan masalah ini dan akan tetap memproses secara baik-baik. Anitanya udah dipecat dari kantor katanya. Waduh. Konfirmasi terakhir. Akhirnya jadi bumerang sendiri ya kalau kayak gini. Betul. Ya. Endgame-nya malah si Anita yang Tumblr hilang, malah dia kehilangan pekerjaan. Malah kehilangannya lebih banyak ya, bukan Lebih cuma banyak. Tumblr tapi malah kehilangan pekerjaan Betul. juga gitu. Nah ya. kalau dari gua, sosial media itu udah luar biasa banget sekarang. Segitu powerfulnya. Segitu powerful ya. Kayak from a simple threads, a simple tweet, a simple post, itu impact-nya bisa kemana-mana kan. Jadi kayaknya think before you tweet sih maksud gue. Iya. Tweet, kenapa gue tweet mulu ya? Iya lu, Iya lu, Threads. marah banget sih lu. Nge-thread sekarang zamannya coy. Iya ya. Tapi satu sisi gini ya, gue tanpa Perlu ditanya dia tapi. lu ya? Apa gimana? Dia. Bikin bingung. Tanpa membela siapapun, gue kalau gue di posisinya si Anita, banyak lah, nggak cuman di KRL doang, KAI doang, di mana-mana juga ada lah kelalaian atau ketidaksesuaian cara kerja orang gitu, terutama di instansi pemerintah. Itu ada beberapa lah, nggak cuma di kereta doang gitu kan. Bahkan di bandara juga ada beberapa kali gitu, Pak. Betul. Dari yang cara ini kopernya dan lain-lain. Iya. Ya itu satu sisi dari pemerintah juga harus digeber juga gimana caranya lu kasih servis yang terbaik untuk kita yang sebagai masyarakat yang udah ngeluarin biaya untuk Biaya pajak dan sebagainya. pajak dan lain-lain gitu loh, hak kita gitu, itu satu sisi. Ya contoh lah yang paling bagus adalah ya kita akuin si Jepang. How they treat their customer or how they treat their citizen gitu kan, itulah kayak gitu. Dan satu sisi kalau dari sisinya si Anita juga, gue juga pasti akan sebel. Cuman gue nggak akan melontarkan frontal itu ke sosial media, gitu kan. Salahnya di situ aja gitu. Ya lu harus make it clear dulu nih, lu kenapa bisa hilang, gimana prosesnya, lu cek CCTV dulu kan bisa ya, cek CCTV gitu kan. Dan satu sisi kan lu ya salah lu juga udah ketinggalan
gitu Ya, itu juga kelalaian dia. kelalaian dia sebenarnya. juga gitu. Kan Ya dikata udah. di announce, perhatikan barang bawaan Anda sebelum meninggalkan. Iya, hatikan bahkan langkah aja diperhatikan. Ya, mungkin kalau yang gua lihat ya dari orang-orang, mungkin kan bukan cuma Anita aja yang sering bikin thread semacam ini apa. Sebenarnya tujuannya tuh mereka untuk mendapatkan dukungan dari orang gitu, sesimpel itu. Bener nggak sih yang gua mau coba ini nih gitu? Betul. Yang mau coba gue sampaikan gitu, bener nggak sih? Akhirnya mereka mendapatkan satu suara lain gitu ya untuk mendukung, tapi Lebih ternyata ke langkahnya curhat dia ya? salah. Lebih kayak gue pengen curhat nih guys, Curhat. gitu ya. Nah, jadi kan orang nanya kenapa? Iya. Orang berkomentar, akhirnya jadi efek bola salju jadi semakin besar gitu. Snowball. Fun fact. Wow, fun. Kan nggak sih? Fun fact. Sampai nggak fun lu ya, awas lu ya. Karena Kiki ngomong kayak gini, pas Anita nge-threads, gak lama beberapa teman-teman Anita katanya ikut nge-threads, nge-spillin attitude-nya Anita di kantornya kayak emang gak se-oke itu. Katanya. gitu. Oh, Wah, penasaran banget, gue pengen lihat. wah, Itu juga jadi bahaya banget akhirnya ternyata aduh. kayak kita nggak pernah tahu how you act with people tuh impact-nya kayak gimana gitu kan. Karena sampai ada tuh yang ada postingannya kayak setelah Anita nge-threads ngejatuhin pekerjaan orang lain, rame teman-teman Anita pada nge-spillin attitude Anita Oh, wow. gitu. Kayak gue spill attitude tuh gimana, Win? Hah? Gue spill. Gue sih fine-fine aja, attitude gue A+. A+. Kalau kamu, pasti kamu nggak apa-apa buat nge-posting kan? Karena kamu juga kayak nge-posting nih WC nggak punya kependidikan. Kalau menurut gua itu wajar. Tapi kalau ini kelalaian gua itu Iya. nggak wajar gitu. Betul. Kalau misalkan lu ke mall, Contoh lu jadi si Anitanya, lu mau ngapain? ya gua nggak akan nge-tweet. Ya gua akan kalau lu Usut ngerasa tuntas di itu hilang situ ya kan? itu wajar gitu. Iya. Berarti ini ada yang hilang nih KI, berarti ada yang nyolong. Ya Oke. udah, usut. Iya, tapi Lu nggak sampai Anita posting ya. Gue Usut. Mas Arginya ya. Oh, reka adegan. Adegan. Enggak. Lu ya. Alvin, lu suaminya. Alvin Haris. Iya, gua Di Argi. situ. Iya, Argi. Gua Argi banget nih. Oh, iya. Dari skin tone gua udah Argi banget. Oh iya Gua- benar, Mas Argi. Enggak. Lu keretanya. Gue masih ini. Ceritanya ketemu ya. Ini pihak Oh, kita PT KAI. ketemu nih. Oh, bener. Oke. Lu Gua jadi kasih tasnya lu dulu. jadi tumblernya ya, Ki. Iya, ya udah gue jadi tumblernya. Repot jadi tumbler. Waduh, tumblernya hilang. Tumblernya hilang. Iya, lu Warna tumbler. dia outframe dong. Lu begini kayak Ki, gimana kek? Tiba-tiba outframe Tumblernya bego hilang, ya. kagak Tumblernya hilang. Lu gak ada Iya. berarti kan? Lu di dalam cooler box ya dong, Ki. Enggak, lu narator aja, lu yang ngebantuin Oke, kita. oke. Oke. Baiklah pemirsa, kita akan melihat langsung ya kejadian di mana reka adegan dari Ibu Anita dan juga suami yang sedang melakukan komplain kepada pihak PT KAI. Iya. Kamera roll action. Mbak Anita, Mas Alvin, saya yang menemukan tas cooler box ini. Betul ini punya Mbak Anita? Iya itu betulnya saya. Lu harusnya panik dong, jangan anggun. Kan belum tahu hilang. Oh iya. Kan belum tahu hilang. Coba diperiksa Coba dulu. dicek dulu, Mam. Mah, Emang. Bunda. Bun. Dia kan dari Cina. Kan ini pakai hijab berarti Umi. Coba dicek dulu, Umi. Astagfirullahaladzim. Nah, Ada apa, Umi? Jadi mama anak ya. Tumbler aku nggak ada, Mas. Hah? Tumbler aku nggak ada. Tumbler anniversary kita itu nggak ada. Tumbler tuku. Yang Aku Mas udah kita mau- dari pertama kali makan kopi itu loh, Mas. Kita minum kopi di kopi tuku. Itu iya, ada ya? kamu. Kemana tumbler saya? Saya udah kumpulin duit itu udah lama loh, 3 tahun saya kumpulin duit Aduh, itu buat Pak. beli tumblernya. Bu, saya kebetulan karena stasiun lagi rame nggak ngecek. Ih, nggak bisa dong. Itu kan tanggung jawab kamu sebagai security. Dasar kamu. Kamu gimana nih nggak ada tumbler saya nih? Dan saya minum dari apa? Ya udah gini Bu, tumbler saya Stanley, saya ganti aja boleh ya. Oh iya. Lebih mahal. Nah, tuh kayak gitu Anita. Iya. Ya, maksudnya harusnya tuh kayak ngecek dulu, lu tuh kok bisa nggak ada? Lebih Cek mahal mau. CCTV. Lebih mahal mau. Mahal nggak? Oh, bisa kayak gitu ya? Harusnya gitu. Oke, itu pasti itu nggak ada pecat-pecatan. Tapi lu ngerasa nggak sih sosial media itu pasti Ya tasnya taruh dulu, jangan nyaman jadinya. Bu Anita, Dari di sini. Jadi nyaman. Umi Jadi nyaman. Umi nyaman ya. Umi nyaman. Aduh. Enggak, apa sosial media itu kalau nggak tahu ya kalau buat orang di Indo tuh buat yang jelek-jelek malah lebih Apa ya? up. Dibanding misalkan Iya, lu kayak yang misalkan sensasional. prestasi, sensasional atau enggak lu mensupport semisal kayak mensupport teman-teman lo yang lagi kesusahan kah, apa yang gimana gitu. Apakah itu budaya sih kalau menurut gua? Karena plus 62 nih apa citizen Konoha nih
sangat-sangat kepo ya dengan Kepo apa nyinyir ya? sama. Pokoknya yang Negatif-negatif. di dalam apa circle yang negatif-negatif yang bisa digosipin tuh mereka langsung wah, Seru. langsung paling pintar Paling gitu pintar, ya kan. Kayak kita ini lagi gosipin gitu. Iya, kita merasa paling pintar aja di sini Kita gitu merasa kan. paling pintar gitu. Harusnya ini harusnya. Iya. Cuman yang waktu itu pernah kejadian sama teman gue di stasiun Jepang juga sama. Paspornya hilang. Wah, itu serem banget. Paspornya dia nggak tahu di mana gitu. Udah keluar stasiun, terus ngecek paspornya nggak ada gitu. Panik, mukanya pucat dan lain-lain. Akhirnya dia ke bagian lost and found, ketemu paspornya. Dia bilang jatuh di depan kamar mandi, lu bayangin. Wow. Di depan toilet. Balik. Saking bagusnya itu. Sistemnya udah bagus banget ya. Jadi dari masyarakatnya juga dukung, Iya. masyarakat Iya. Jepangnya, dari si Teknologinya, CCTV di mana-mana. CCTV di mana-mana, security-nya juga Kooperatif. ini, benar-benar balik benar-benar utuh. Ya, kalau Jepang kayak gitu. Itu gila, gue bilang paspor loh. Gua pengalaman juga sama. Apa tuh? iWatch gua ketinggalan waktu lagi masuk ke mesin scan yang Oke. di Bandara Soekarno-Hatta, mau ke Surabaya. Masuk segala macem, terus abis itu gue lewatin scan, ada di dalam tray, gue udah terbang ke Surabaya. Lu kenapa ketawa dulu? Ketawain. Temen gue juga kemarin masukin scanner sama boarding pass ke Surabaya. Boarding pass-nya hilang. Gue. Oh iya ya? Harusnya lu bikin thread. Mana ini boarding pass saya? Oh iya. Oh iya ya? Iya ya? Jadi guys, kemarin waktu kita mau di Surabaya, mau ke Surabaya, dia boarding pass-nya hilang, itu intermezzo. Takut palsu. Iya, harusnya lu nge-thread. Iya kok body police. body saya? Soekarno-Hatta atau apa. Makanya pas Angkasa banget Pura. dia bilang Angkasa gue Pura. masukin jam tangan, gue mau ke Surabaya. Terus Temen gue akhirnya masukin boarding pass hilang. Terus akhirnya Terus akhirnya gue pas udah nyampe masuk pesawat, udah take off, Iya gue baru juga. sadar kok, gue pas mau ngeliat jam, nggak Nggak ada ada. apa-apa nih kosong. Pas gue sampai Surabaya, gue telepon ke Angkasa Pura di Soekarno. Tadi saya di jam sekian, pesawat jam sekian, masuk ke si scanner itu jam sekian, gimana? Ya mereka lepas tangan. oh ya, Yes. hilang tuh. Hilang, gone. Bener gone. Dan mereka responnya cuman, ini gue ngomong gak ada yang gue lebih-lebihin, mereka cuma bilang, oh itu atas kelalaian penumpang, kita tidak bertanggung jawab atas hal yang kayak gitu-gitu. Tapi lu inget kan, kalau kita mau masuk Singapura itu, satu tray itu benar-benar dedicated punya kita Iya. doang. Dan Iya. itu benar-benar diperiksa sama petugasnya. Ini Kalau ada yang barang yang ketinggalan ketinggalan, pun, lu dikasih tahu. dipanggil, ini ada yang ketinggalan barang lu, dan mereka nggak mau nyentuh. Iya, iya, iya. Ini ada yang ketinggalan, lu ambil lagi, gitu. Jadi tray yang mereka balikin lagi ke awal, itu udah kosong. Iya, lagi kan kalau dimasukin track kan harusnya kan kosong kan ditumpuk, ketahuan dong. Betul. Iya. Nah itu akhirnya udah mereka Jangankan iWatch, boarding pass aja hilang. nggak balik Nggak lagi. Nggak balik lagi. Boarding Ini pass. iWatch. Kembali dia. lagi. Itu sih Hampir maksudnya. nggak terbang. Tadi compare, maksud gue mau compare Iya. sama yang tadi Alwin ceritain, ada paspor yang hilang, hal yang begitu penting, sama gue juga barang yang lumayan gitu ya harganya. Ya Jadi- perbandingannya sebegitunya gitu. Iya. Betul. Bisa jadi juga ya ini tuh kayak udah apa ya, lapis-lapis terus-menerus orang-orang tuh juga kurang happy sama servis jasa yang ada di sekitar kita gitu loh. Kayak Iya. komparasi kita sama ya Singapura, Jepang, negara-negara lain tuh mereka nggak sekedar lepas tangan doang kayak Iya. ya perhatikan barang bawaan Anda, udah beres aja gitu Iya. kan. Tetap mereka masih ada kayak bantuin untuk ngurus sana segala macam, mungkin Ya, dicari lah. cari tahu, Betul. tracking dari CCTV semua segala macam. Itu yang pas yang iWatch itu gue bilang boleh minta CCTV-nya nggak? Biar gue tahu apakah memang penumpang lain yang ambil atau memang dari petugasnya. Nggak bisa. Mereka nggak bisa, Nggak bisa. nggak ngasih akses ke gue. Itu sih yang maksudnya sangat gue sayangkan ya. Ya. Terus tau gue kalau buka CCTV Harus operasi. itu harus ada surat Laporan kepolisian ya? kepolisian. Nah, Sama itu. seperti di hotel. Di hotel juga lu kalau mau cek CCTV, lu mesti ada surat izinnya. Lu nggak bisa, saya mau cek CCTV dong, gitu nggak bisa. Oke. Lu harus ada surat laporannya dulu. Oke, ini udah ada surat laporannya, gue berhak untuk cek CCTV lu. Kayak gitu. Karena kan itu skala internasional kan, kalau bandara, even hotel pun kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya udah terus gimana Mas? Tumbler aku hilang. Apa dia ganti Stanley udah ya? Emang cari yang baru lagi bro? Ngapain sih pakai yang itu? Ini di depan kita banyak tumbler nih, lagi ada Nah. sekarang nih. Ini dijual. Iya. Iya dong. Tadi harganya berapa? Si tambah 300.000. Di kita ini 150 ribuan. Dapat dua lagi. Dapat 2 lagi. Buy one get one. Buy one get one. Ya, Beon Itu yang mirip tuh, Get yang mirip. Makanya Ini ini apa sih? yang 900 mili bisa dapat Get One-nya adalah yang di 350 mili ini. Wow. 500. 500 nih. 500. Ini 900 mili bisa dapat yang 500 mili. Makanya
Langsung Langsung join ya. makanya di live-nya Exonan. Kalau Exonan lagi live, masuk TikTok di shop-nya follow di Exonan TikTok ya. Betul. Exonan di XOIX official ya. Mbak Anita mungkin belum pernah nonton live-nya Exonan di TikTok kita ya. Ya. Kalau gitu. Mbak Anita udah nonton di live kita, mungkin Mbak Anita bisa Oh, iya, beli. Apa kita mau sumbangin aja ke Mbak Anita? Kasih, Boleh, mumpung harganya kasih. lagi gacor. Kasih. Ini ya. sama nih, tumblernya mirip-mirip. Oh, ini mirip Mirip yang inilah, yang inilah. Ini juga nih tuh. Karena mirip-mirip. Lucu tuh Mirip ya, yang itu macam-macam loh. Kita ada di live-nya Exonan. Boleh Jangan nanti sampai ketinggalan. atau Mbak Anita atau Mas siapa Alvin. Mas Argi, Alvin juga kita support tumbler deh dari kita. Boleh di komen ya, mungkin Mbak Anita atau Mas Argi atau Mas Alvin lagi nonton YouTube ya Atau kita. gini, kalau Mbak Anita mau DM ke sosial media kita, langsung kita kirimin. Komen aja. Kirim Kita kirimin ke Rawabuntu. Ya, tapi Tahu jangan. Buntu emang. Iya, Rawabuntu rumahnya dia. Tempat di mana hilangnya maksud gue. Oh, Tapi jangan sampai hilang lagi ya Mbak. Iya. Nanti viral lagi. Tapi ngomong-ngomong hilang, kita lagi kehilangan ini nih, salah satu sosok yang menurut gua tuh selalu seru kalau di dunia entertainment. Entertainment, Ya. komedian segala macam ya. Itu Ya, jadi pas podcast ini dibikin, kita Yes. baru dapat kabar bahwa Kak Gary Iskak telah berpulang ke Rahmatullah. Rahmatullah karena Tadi ya. kecelakaan. Ya, karena kecelakaan. Kita Sabtu jujur pagi kaget ya. banget ya tadi ya, kita sebagai sesama pelaku di dunia entertainment sangat berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. Dan lagi selalu kita selalu mau ucapin berbelasungkawa juga sama kakak kita, kakak Raisa, ibunya berpulang. Oh, ibunya juga ya. banyak kan? ya bela-sungkawa ya belakangan Ya. ini ya. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya guys pembahasan kita hari ini ya. Tadi udah ada pembahasan mengenai fokus kita di drama-drama pertumbleran. Semoga tidak ada lagi drama-drama lanjutannya. ya hati-hati dalam bersosial media ya guys. Yes, kita harus lebih smart, ya harus lebih bijak, kita harus lebih tahu bagaimana nanti impact ke depannya gitu. Jangan sampai karena hal sepele akhirnya jadi banyak hal besar yang kehilangan. Betul. Gitu. Perhatikan barang-bawaan Anda sebelum meninggalkan Dan podcast hati-hati kita. melangkah. Terutama Tumblr gitu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Exonan Talks pastinya. Jangan lupa di-subscribe pastinya setiap hari Selasa jam 7 ditungguin episode terbarunya. Follow sosial media kita juga di XOX Official. Dan Instagram dan kawan-kawan. See you guys. Bye-bye. Bye.